Halo sobat semuanya, selamat datang di Alam Movie. Hari ini Bang Alam mau berbagi cerita film berjudul Will Trent, episode ketiga. Bercerita tentang usaha Will Trent dalam mengungkapkan kasus pembunuhan berumur 30 tahun. Seperti apa kisahnya? Yuk kita langsung menuju TKAPEE. Episode 3 Will Trent dibuka dengan seorang lelaki tua yang tampaknya menangis di tepi Danau Lanier, Georgia. Seorang perawat mencoba membawanya kembali. Tepat di saat itu, sebuah perahu terbakar dengan mayat di atasnya terlihat. Orang tua itu bertanya apakah orang-orang di perahu telah datang menjemputnya. Kakek tua itu mengungkapkan penyesalan dan permintaan maaf. Di esok hari Will Trent dan Faith, dua agen dari Biro Investigasi Georgia, ditugaskan untuk menyelidiki pembunuhan wali kota Oakmead County, yang bernama Randy Cordet. Yang ditembak di kepala dan perahunya pun dibakar. Sebelum berangkat Will menitipkan Betty kepada Nico. Seorang non-biner yang menjadi saksi di episode sebelumnya, kini Nico membantu Will menjaga Betty. Para agen pergi ke Oakmead, dengan Faith, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap legenda hantu di sana. Di tengah perjalanan, mobil Faith mengalami pecah ban. Kenyataan yang membuat Faith percaya itu ulah hantu di sana. Dia juga tidak memiliki ban cadangan, sehingga mereka terpaksa berhenti di bengkel. Di sana Will mendapati perkakas bengkel yang sangat mahal bagi sebuah bengkel kecil. Will kemudian melihat banyaknya koleksi kendaraan bekas yang terparkir di sana. Will dan Faith kemudian mengunjungi TKP di mana mereka bertemu Sheriff Josie Miller. Mereka melihat dermaga pribadi wali kota dan mengomentari penampakannya. Will mengeluarkan tape recordernya dan berspekulasi bahwa penembak wali kota pasti profesional dengan keterampilannya. Will mencatat bahwa tembakan pertama mengenai bahu wali kota, si pembunuh ingin melumpuhkannya dan kemudian mendekat untuk tembakan terakhir. Melalui bayangan imajinasi, Will membuat reka ulang adegan. Lalu Will menemukan paku yang berlumuran darah, yang dia simpulkan itu darah dari pembunuh. Dari hasil olah TKP Will menyimpulkan bahwa perahu itu dibakar untuk menutupi bukti. Kemudian mereka bertemu dengan istri wali kota, yang kini telah menjadi janda. Dari hasil pertemuan itu mereka menemukan mainan mobil berwarna merah, yang membuat wali kota marah saat menemukannya di depan pintu rumah. Salah satu petugas memberitahukan satu pembunuhan lainnya terdapat kehadiran mainan yang sama dari TKP. Will dan Faith menduga kedua korban terhubung dalam kasus mereka. Melalui panggilan video, Amanda memberitahu mereka tentang kasus yang belum terpecahkan dari 30 tahun lalu, di mana sebuah keluarga ditemukan tewas di dalam mobil wagon berwarna merah di hutan. Tepat di saat perayaan kembang api saat ulang tahun kemerdekaan Amerika. Namun, pembunuhnya tidak pernah ditemukan. Dan sheriff pada saat itu, sepertinya enggan untuk menyelidiki lebih jauh. Sedikit catatan, merek dan warna mobil dari pembunuhan 30 tahun lalu, sama dengan mainan mobil yang ditemukan di dua lokasi pembunuhan saat ini. Di lokasi berbeda, Michael dan Angie sedang menyelidiki pembunuhan dengan korban cedera di bagian kepala. Seorang saksi mata melaporkan melihat pelaku melarikan diri sambil meneriakinya. Di tengah kondisi itu, Michael mencoba mengajak Angie makan malam bersama dengan keluarganya. Angie menolak tegas, karena berpikir bahwa Michael mencoba merayunya. Saat saksi memberitahukan ciri pelaku pembunuhan, mereka bergegas menangkap pelaku. Dan, sangat tidak terduga, Michael menemukan bahwa tersangka adalah salah satu dari 3 kembar yang identik. Lebih susahnya lagi, mereka bertiga kompak tidak mengakui pembunuhan tersebut. Kembali ke Oakmead County, Will dan Faith berbagi kamar motel. Semua penginapan penuh akibat perayaan lomba berburu nasional di sana. Di dalam motel tersebut, Will mengamati keanehan dari foto-foto TKP 30 tahun yang lalu. Will bertanya-tanya kenapa mereka memarkir kendaraan jauh dari lokasi untuk melihat kembang api. Di pagi hari, Amanda mengejutkan Faith dengan kehadirannya di sana. Amanda menjelaskan bahwa kasus 30 tahun yang lalu mengganggunya saat menjadi polisi muda. Kedua kasus itu menjadi terkait, karena saksi di masa lalu mengungkapkan bahwa dua korban yang sekarang, wali kota dan satunya lagi, berada di dekat pembunuhan 30 tahun yang lalu. Saksi itu, telah melihat 4 pria di dekat lokasi kejadian 30 tahun lalu. Tersisa 2 orang yang masih hidup, dan tanpa komputer di saat itu,
serta Sheriff di masa lalu tidak menyimpan berkasnya, mereka sama sekali tidak mengetahui sisa 2 orang yang masih hidup. Kasus menjadi buntu, karena saksi dari kasus 30 tahun yang lalu juga tewas beberapa tahun yang lalu. Lalu Will mengunjungi Merrick, mantan Sheriff dari kasus 30 tahun yang lalu. Ternyata lelaki tua pikun dari adegan pertama adalah Sheriff Merrick. Will menanyainya tentang malam kejadian itu. Lelaki tua itu mulai bercerita tentang kasus 30 tahun yang lalu. Di akhir cerita kakek itu memberitahukan Will bahwa dia mendengar suara bising sewaktu di TKP dulu. Suara bising inilah yang akan menjadi benang merah. Kemudian mantan Sheriff itu mulai menangis dan seolah-olah ingin memeluk sesuatu. Perawat dan putra Merrick datang dan menenangkan Merrick. Kemudian putra dari Sheriff menjelaskan bahwa Merrick merasa terganggu setelah menyelidiki pembunuhan di masa lalu itu. Faith, Josie dan Amanda pergi mengunjungi seorang pensiunan wartawan kenalan lama Amanda. Mereka mencoba mencari file surat kabar 30 tahun yang lalu. Beruntung mereka malah menemukan foto hasil jepretan saksi. Kemudian Josie memberitahukan bahwa dia mengenali 2 dari 4 pria dalam gambar. Sang wali kota, dan 1 orang yang juga sudah tewas. Kedua orang yang sama-sama mendapatkan mainan mobil. Tersisa 2 orang, lalu mereka mencoba mengidentifikasi lewat bantuan teknologi komputer. Terungkap salah satu lainnya di foto bernama Otis Granger. Mekanik yang sebelumnya membantu Faith dan Will saat ban pecah. Lalu mereka tiba di rumah Otis. Bermaksud hanya ingin memintai keterangan, orang itu malah dipersenjatai shotgun dan 2 anjing. Dia menolak untuk berbicara terkait hal apapun. Di saat Otis menodongkan senjatanya ke mereka semua, Josie langsung menembaknya untuk membela diri. Dengan tersisa 1 orang di dalam foto yang masih hidup, Faith bermaksud bertemu mantan Sheriff untuk bertanya, ditemani Josie yang sedang libur. Di saat bersamaan, Will menemukan fakta dari petugas kepolisian di sana, bahwa sejak dulu bengkel Otis menjadi tempat gudang barang bukti kepolisian. Di sisi lain, Detektif Franklin menasehati Angie untuk menerima ajakan makan malam Michael. Karena bertemu istri rekan untuk makan malam merupakan tradisi kuat anggota kepolisian di sana. Lalu Angie, dengan keahlian interogasinya, mencoba memecahkan kasus dengan cara unik. Angie melemparkan 1 bungkus beng-beng, kemudian menonton 3 kembar itu berebut makanan. Salah satu kembar berucap, "Kami tidak akan di sini jika bukan karena kau, Steve." Dengan gampang Angie menemukan pelakunya. Setibanya Faith dan Josie meminta Merrick mengidentifikasi pria di dalam foto. 3 orang yang telah tewas sebelumnya, dan 1 lagi bernama Chip. Perawat di sana menjelaskan bahwa Chip adalah anak dari Merrick yang sebelumnya bertemu Will. Faith lalu menelpon Will untuk menginfokan bahwa mereka sedang bergegas menangkap Chip. Dijelaskan Faith bahwa kemungkinan Merrick mengubur kasus itu karena anaknya terlibat. Di saat panggilan telepon berlangsung, Amanda mendapatkan info dari petugas lab yang mengaku paku berisi darah pembunuh tidak pernah diterima mereka. Amanda sangat kesal karena satu-satunya bukti kuat itu kini lenyap. Kemudian Will menemukan mobil tempat 1 keluarga yang terbunuh 30 tahun yang lalu. Di sana, Will menemukan bekas sabuk pengaman yang terdapat bekas gigitan, dan sekantong sisa makanan. Sementara Amanda menemukan kaset dari tape player mobil. Kemudian mereka memutuskan memutar kaset tersebut. Terdengar suara lagu anak kecil, yang membuat Will dapat menyimpulkan semua kejadian. Dalam imajinasi Will, Merrick ternyata telah menemukan bayi keluarga yang terbunuh itu. Maksud suara bising sebelumnya adalah tangisan dari bayi tersebut. Dan juga, Will menyadari bahwa bayinya adalah Josie. Sementara itu, Josie tampak pergi ke minimarket untuk membeli makanan. Faith yang tidak sengaja menumpahkan minuman soda memutuskan untuk mencari tisu di dalam mobil. Saat itu juga Will menelpon dan menjelaskan semuanya. Bersamaan dengan itu, Faith menemukan paku yang menjadi barang bukti, yang ternyata disembunyikan oleh Josie. Bersamaan itu pula, Josie menodongkan senjata setelah melihat Faith menemukan barang bukti. Josie menyita handphone dan pistol Faith, menyandera Faith dan bergegas menemui Chip. Di jembatan Danau Lanier, Chip dan Faith ditahan oleh Josie. Dirinya menuntut kebenaran tentang apa yang terjadi di masa lalu.
Chip lalu mengakui bahwa keempat orang di foto adalah pelaku dari pembunuhan 30 tahun yang lalu. Keluarga yang tewas itu ternyata adalah keluarga dari Josie. Chip mengatakan bahwa mereka sedang mabuk berat ketika itu. Will dan Amanda yang mengikuti mereka berkat pelacakan lokasi dari HP Josie memblokade jembatan dan mulai mendekat. Saat Will dan Amanda mendekat, Josie menembak lutut Chip dan mengancam akan menembak Faith. Amanda mencoba menembak Josie, tetapi Faith memohon padanya untuk tidak melakukannya dan menyuruh Josie menyerah karena orang tuanya tidak ingin anak mereka menjadi mayat lain di danau. Namun, Josie sudah merencanakan bagaimana cerita ini akan berakhir. Dan dia melompat menuju kematiannya. Di keesokan harinya, di markas utama, Will Trent membawakan Faith coklat panas. Dia memberitahu bahwa tubuh Josie telah ditemukan di danau, dipastikan Josie tewas akibat tenggelam. Faith, sambil menangis, berbagi harapan naifnya, Faith berharap Josie berenang ke tepi dan melarikan diri ke Amerika Selatan. Namun sekarang Josie telah menjadi salah satu dari banyak hantu di Danau Lanier. Malamnya, di kediaman Michael, Angie menikmati menghabiskan waktu bersama keluarga Michael. Dan sesaat hendak berpamitan pulang, istri Michael secara pribadi mengungkapkan bahwa istri polisi lain bercerita tentang perselingkuhan Angie dan suaminya 2 tahun lalu. Dia memperingatkan Angie untuk tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Angie mendadak ke rumah Will, dan memutuskan bercerita tentang hubungan gelap dalam sehari dengan Michael di masa lalu. Kejadian itu terjadi di saat hubungan Will dan Angie sedang putus. Will memaafkannya, karena dia sudah mengenal Angie selama 25 tahun. Dan film Puwun. Tamat. Pelajaran yang bisa kita petik dari episode kali ini, serapat-rapatnya kita menyembunyikan sesuatu, pasti akan berakhir di ruang rapat. Akhir kata, Bang Alam pamit undur diri, jangan lupa subscribe, like and comment. Terima kasih dan sampai jumpa.